Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang penyembah yang benar. Apa artinya, saudara? Ini adalah akhir di mana kita mengambil satu tindakan untuk semakin hari semakin Tuhan itu mengurapi hidup kita. Semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Pasti banyak persoalan di dunia ini yang membuat kita tidak layak, atau boleh dikatakan kita tidak mampu, atau boleh dikatakan juga kenapa ya kok nasibku seperti ini, kenapa ya. Jadi seringkali dengan peristiwa yang kita hadapi itu, kita itu menyalahkan diri kita atau orang lain. Nah, inilah yang harus kita pangkas ya. Kenapa? Karena itu yang membuat racun di dalam hidup kita, sehingga kita bukannya kita tidak percaya pada Tuhan, tetapi mereka akan tidak percaya dengan semua kata-kata nasihat dari Tuhan lewat lidah bibir hambanya, atau lewat orang tua kita, atau lewat orang-orang terdekat kita. Jadi marilah kita belajar untuk memahami ya, apa artinya dari penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang suka mengucapkan syukur dalam segala perkara. Ya, ada seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa, rumah pun tidak punya. Tapi dia sudah dididik oleh orang tuanya dari dulu. Tidak boleh mengambil uang, tidak boleh menerima uang opah yang tidak dengan jeripayamu. Jadi ibu ini hidupnya selalu sederhana. Tentu ada satu pertanyaan dalam hidup kita, mengapa ibu yang sejujur ini tidak berkembang, kasarannya kok tidak kaya-kaya gitu. Artinya seperti itu ya saudara. Tuhan itu memberikan talenta bagi manusia itu macam-macam. Ada talenta yang membawa berkat hingga kita makin naik daun. Tuhan memberkati dengan satu perusahaan menjadi 30 perusahaan, 20 perusahaan, 10 perusahaan. Ada juga orang yang Allah memberikan berkat pada orang yang hidupnya sepertinya tidak ada apa-apa, kosong, dan orang menilai itu, aduh, nggak ada artinya apa-apa. Tapi justru hidup orang ini sederhana dan tidak memiliki sesuatu motivasi apapun. Dia mengalir, tetapi tidak hambar. Apa sih artinya hambar? Dalam hidup kita liku-liku, saudara. Setiap hari kita hidup, bangun tidur, kita tentu punya tugas-tugas masing-masing. Sebagai seorang ibu, seorang suami, seorang ayah, seorang anak, pasti punya tugas masing-masing. Dengan tugas masing-masing itu, maka Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam penyembah yang benar. Hidup yang masuk dalam penyembah yang benar itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi itu akan ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, ibu yang sederhana ini, walaupun secara logika dia tinggal di suatu tempat emperan mungkin tidak sebagus yang kita bayangkan, mukanya itu ada satu kemuliaan Tuhan. Sinarnya itu membawa dampak keselamatan yang luar biasa. Ingat satu tokoh yang bernama Dorcas, ya saudara. Dorcas ini adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Suatu ketika dia ini penjahit, begitu dia memiliki kain yang lebih, pasti diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu melebihi, yang tidak mampu di bawahnya dia. Ya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya bagaimana gitu, mungkin kedinginan apa, dia buat selimut, dan semuanya itu, seluruh daerah itu hampir kenal dengan Dorcas. Dengan perjuangan dia seperti itu, maka dalam kehidupan dia, saudara, Dorcas sangat dikenal dengan banyak orang. Kenapa? Karena kebaikannya. Sinar kemuliaan damai sejahtera itu ada. Beda dengan kita hanya memberi tapi muka kita biasa. Orang akan lupa, tetapi kalau kuasa Tuhan itu bekerja, maka kita akan dikenal dengan banyak orang. Dan kita tidak butuh dikenal banyak orang, tapi orang yang mengenal dia akan menerima keselamatan. Contohnya Dorcas ini. Mengapa ibu kok cerah ya? Dia selalu bilang, aku punya Tuhan. Mengapa ibu ini walaupun keadaannya biasa-biasa, mengapa kok ngasih selimut saya?
Karena saya mencintai Tuhan dan Tuhan menyuruh saya untuk membuat selimut untuk engkau. Ibu yang sederhana yang di emperan ini juga bilang gitu. Karena saya merasa bahwa hidup ini walaupun saya menikmati hanya sebatas ini, tapi saya bahagia. Ya, bukan makan, tidak makan, pokoknya bersatu, bukan itu saudara. Untuk berkembang itu membutuhkan satu proses, di mana kehidupan kita ini betul-betul yang namanya menyembah yang benar. Jadi orang yang betul-betul mensyukuri itu adalah penyembah yang benar. Orang yang betul-betul menerima keadaan itu adalah penyembah yang benar. Kenapa? Karena itu sudah saya praktekkan dalam hidup saya, saudara. Walaupun kondisi saya tidak mampu dan saya mungkin belum jadi guru les waktu itu, saya masih SMP dan saya harus bekerja. Yang saya punya adalah pekerjaan itu hanya nogosari, yang membuat nogosari, sate, babi. Itu aja, saudara. Apa yang saya punya itu adalah mama sering membuat dan saya buat. Lalu saya jual. Itu awal mulanya, saudara. Dengan seiringnya waktu, Tuhan tunjukkan saya untuk saya jadi les kue. Akhirnya saya jadi guru les kue yang terkenal. Tapi saya merasa dengan kondisi yang terkenal itu, posisi saya lupa ke Tuhan. Kenapa? Karena saya mengandalkan diri saya. Saya masih muda, saya mampu. Begitu saya tergeletak di rumah sakit baru saya sadar hidup ini tidak boleh seperti ini. Apa gunanya uang kalau kita tidak punya penyembah yang benar? Jadi saya sudah melakukan itu tetapi saya belum menyatakan penyembah yang benar. Kenapa? Karena proses saya adalah saya akan tunjukkan pada orang tua, saya akan tunjukkan pada si A si B. Itu tidak boleh. Itu berarti sombong. Tapi saya tunjukkan pada dunia bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Itu boleh. Jadi saudara, kalau saudara mau naik dan saudara punya motivasi, saya mau tunjukkan bahwa aku berhasil, itu bukan jalan Tuhan. Tetapi kalau walaupun kita sakit kayak apa, saya mau tunjukkan pada dunia bahwa saya adalah anak Tuhan. Itu yang benar. Jadi saudara harus mengalihkan motivasi saudara itu yang benar. Jangan simpang siur, supaya saudara mengerti. Penyembah yang benar itu adalah hadirat Allah itu turun. Para malaikat berlaksa-laksa turun menaungi kita. Karena hidup kita itu sesuai dengan perintahnya. Kadang ada orang yang mengatakan, aku sudah stres. Kenapa? Karena hidup ini selalu banyak kekacauan. Anakku begini, keuangannya begini, suamiku begini, mungkin istriku begini. Ingat Tuhan, penyembah yang benar itu harus tegar, harus kuat hadapi itu. Tapi kenyataannya apa, saudara? Capek, betul enggak? Kadang liku-liku ini membuat kita ini tidak sanggup. Tapi di saat kita masuk dalam penyembah yang benar, walaupun tubuh sakit, walaupun posisi tidak baik, mungkin kondisi pikiran kita agak kacau karena keuangan, kacau karena beban berat, kacau karena apa, tetap kita berpegang pada Tuhan. Maka kita akan melewati semua itu walaupun kondisinya adalah lelah dan melelahkan. Saya tahu melelahkan. Barusan ini saya ada di Jakarta, saudara. Suasana sudah berbeda. Ya. Secara logika, kenapa aku tidak pakai masker? Gitu. Yang saya hidup itu seperti kayak sesuatu yang bergerak-bergerak di hidung, saudara. Jadi ada sesuatu yang menggelikan di hidung. Padahal biasanya tidak seperti itu. Jadi pada waktu saya berjalan di bandara itu saya hanya berkata, Tuhan, Engkau maskerku, Engkau pelindungku yang kuat, Engkau benteng keselamatanku. Saya berdoa terus supaya tidak terjadi sesuatu. Karena enggak enak suasananya. Bukan suasana keadaan, tetapi aura udaranya sudah berbeda. Nah, itu pun sudah akan kita rasakan, maksudnya sudah ada di dalam dunia ini, bahwa kondisi kita ini sudah tidak nyaman lagi. Dari proses itulah, maka hidup kita ini semakin hari semakin mengalami banyak hal. Contoh aja, tidak saya jauh-jauh. Virus yang di Wuhan ya, itu kan jadi masalah buat kita.
Jadi kita sekarang jadi ketakutan, jadi kita kepikiran, aduh kalau kita keluar negeri ya apa, atau kalau kita ke bandara ya apa. Nah, itu yang saya alami, saudara. Karena sudah kondisi tidak fit, posisinya, pergi ke Jakarta juga, pulang tidurnya malam-malam, pulangnya juga terlalu pagi, jadi posisinya sudah tidak seimbang dengan kesehatan saya. Hingga posisinya jadi lemes, jadi stresnya apa ya? Bukan stres apa? Karena kondisi lemah itu kan kita jadi bingung. Mau gini tidak kuat, mau gitu tidak kuat, sesak apa itu yang membuat saya jadi tidak tenang. Tapi ketika saya serahkan Tuhan, saya mau berangkat tadi, saya bilang sama Mbak Ewes, aku pasrah, sudah serah sama Tuhan, kita berdoa. Saya berdoa, minta pimpinan Tuhan, Tuhan beri kekuatan saya. Walaupun mungkin tubuh saya masih panas, saudara. Ini saya pegang-pegang dingin. Ya mungkin karena udara di sini juga asinnya dingin. Ya. Jadi saya merasa panas, 2 hari itu saya panas terus. Tapi Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Sehingga saya bisa menyembah, belajar menyembah yang benar. Jadi kalau posisi kita tidak nyaman, kita tidak boleh mengeluh sepanjang jalan. Aduh awakku iki apes ya, aduh kamu tuh pancen dasar kamu laki-laki, oh pancen dasar kamu perempuan, oh pancen. Sudah, tidak perlu menghakimi. Sekarang ini kita harus masuk dalam penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu butuh pujian syukur kepada Allah aja. Jadi kita mengucapkan syukur. Penyembah yang benar, manusia ini harus memiliki pujian syukur, ya. Tubuhnya itu memuji, ucapkan syukur. Kenapa? Karena inilah kuncinya. Kalau tubuh saudara sakit, saudara tidak mau melayani, ya saya tidak mungkin berdiri di sini, saudara. Wong saya berdiri pulang dari bandara, saya sudah lemes, ya. Tidur tidak bisa. Cucuk sakit semua. Austin aja yang enggak, cucuk sakit satu, cucuk yang sakit, jadi mutah-mutah, jadi saya jadi agak bingung juga. Aduh ini apa minggu-minggu, jadi itu Sabtu Minggu, prosesnya seperti itu terus. Cuma saya hanya begini, aku menyembah, saya setel pujian tuh, ya pujian penyembahan, saya berdoa menyembah, saya memuji, memuliakan Tuhan, saya masuki hadirat Tuhan, menyembah. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan itu tidak menuntut apapun dari pribadi kita. Cuma satu rahasia yang harus kita ingat. Hendaknya tubuh kita menghadap Tuhan, kita harus memuji, saudara. Memuji, ucapkan syukur, walaupun kondisi tubuh lemah. Saya tergeletak. Tadinya saya tidak bisa tergeletak, saudara. Karena saya mikirin cucu ini mutah. Saya jadi kebingungan, Tuhan itu baik. Saya WA dokter, ya saudara, belum dijawab. Terjawabnya setengah 12 malam. Orang bilang wis kasep, tapi jalan Tuhan itu tidak boleh dibilang kasep. Amin. Jadi begitu jalan, saya bilang sama Evelyn, wis kamu pakai obat yang biasanya kamu pakai. Ya wis, jatipun apotek, wis datang. Kasih tumpah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hubungi ada satu juga di sini, juga anaknya dokter, saya juga bilang, apa yang saya katakan? Fomenta. Oh ya, baru ingat. Namanya sudah bingung. Orang kalau bingung kalah, lupa apa yang harus kita lakukan. Oh ya, Fomenta. Begitu kasih Fomenta, tidak lama, 10 menit, minta semua dimakani di mulutnya. Tadinya diam, ya. Tuhan baik. Begitu dia saya enak, baru saya rebah. Kalau orang bilang itulah seorang ibu, demikian juga hidup kita. Tidak ada seorang ibu, seorang ayah melihat anaknya tergeletak, tidak mungkin. Kita pasti punya rencana, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya. Demikian juga tidak mungkin seorang anak harusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang harus, bukan dituntut, tetap itu yang harus kita syukuri, bahwa bersyukurlah aku kan dalam kondisi seperti ini, aku bisa mengalami hal seperti ini. Jadi seringkali kita ini bertentangan, menyimpang dari penyembah yang benar. Kadang kita berjuang mati-matian,
Tapi kita tidak tahu jalan arah kemana. Kadang kita berdoa, kita dapat penglihatan, kita tidak tahu arah kemana. Kadang kita tidur lewat mimpi, Tuhan kasih. Kadang kita tidak tahu arah kemana. Kenapa? Karena kita belum masuk di dalam penyembah yang benar. Jadi orang yang menyembah yang benar tidak menuntut. Orang penyembah yang benar tidak meminta. Jadi orang penyembah benar itu, aku loh sudah mati-matian kayak gini, kenapa kok belum turun berkat? Nggak bisa seperti itu, saudara. Karena Tuhan itu mempunyai kerajaan surga, Dia kaya di atas segalanya. Mengapa ya aku kok belum dikasih kesembuhan? Bukan seperti itu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita ini semakin hari semakin dewasa iman kita, masuk dalam penyembah yang benar. Harus memuji, ucapkan syukur. Bisa enggak kita sakit memuji? Enggak bisa, tapi saya belajar. Enggak enak awalnya. Pasang telinga saya kan, karena kalau dibesarin nanti terganggu. Austin suka main itu YouTube, suka lihat nyanyi-nyanyi itu sama mbaknya. Jadi saya biarin dia belajar lewat YouTube. Jadi saya taruh di telinga. Awal mulanya menyanyi ya sudah, enggak enak rasanya. Kenapa? Aduh, nyanyi kiku gitu. Kenapa? Karena kita mengalami kejenuhan. Hidup yang mengalami sakit, mengalami beban itu mesti jenuh, saudara. Jadi kita ingat tubuh kita ini akan jenuh dan hambar karena tidak maju-maju. Marilah kita memuji dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dengan tubuh ini kita akan merasakan hadirat Tuhan dengan para malaikat yang seperti di gambar ini. Para malaikat berlaksa-laksa menaungi hidup kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Seperti Musa, kita tidak jauh-jauh. Musa ini bapak, bukan bapak segala bangsa, tapi bapak yang selalu memberkati anak cucu turunan sampai ke cicit-cicitnya. Kenapa itu yang membuat kita harus bangga? Karena dia selalu memberkati orang. Jadi ini adalah jalan di mana kita tahu bahwa penyembah yang benar itu memberkati orang, bukan mengata-ngatai, bukan berkata yang tidak baik. Mulai sekarang lakukan itu. Mulai sekarang belajar untuk memahami arti dari penyembah yang benar. Kenapa? Karena ini adalah jalan kunci satu-satunya untuk menerima anugerah yang tidak terduga. Jadi kalau kita mau masuki, benar-benar masuk, menikmati kuasa Tuhan itu bekerja, urapan Tuhan itu bekerja, Dia memberikan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolongannya, itu harus kita masuk dalam penyembah yang benar. Di mana hidup kita mensyukuri apa adanya, sekalipun mungkin ini menyakitkan hidup kita. Karena sulit untuk berkata mensyukuri. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hati, ya, tidak sesuai dengan hasil. Saudara, kalau orang dunia kita kerja dapat upah, upahnya sesuai dengan yang diberikan. Ya. Kalau enggak pasti protes. Ya. Tapi kalau kita bekerja di dalam ladang Tuhan, Tuhan tidak berkata aku mengupahi kamu. Tapi ketika kamu menjadi milikku, aku akan jadikan kamu adalah anakku. Dan kalau kamu menjadi anakku, aku akan memberikan kamu hak kesulungan dalam hidupmu sah di bumi maupun di surga. Jadi itu lebih besar dan melebihi dari jangkauan manusia. Jadi kalau dalam proses kita ini mungkin kondisi sepi, keadaan juga tidak nyaman, hidup kita juga mungkin kita ini dikata-katai orang, mungkin kita ditekan, mungkin kita diapain. Memang itu tidak menyenangkan, saudara. Karena itu sangat memuakkan. Orang bilang tuh, wes bonceng, wes jengkel, mungkin gitu ya, saudara. Tapi kita harus tahu penyembah yang benar itu harus tenang, bawa di dalam doa, mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi kalau kita bicara tentang mengucap syukur, maka hal itu harus dengan rendah hati, ya saudara. Jadi tubuh memuji, ucapan syukur, berarti kita ini harus rendah hati. Apa arti rendah hati?
Rendah hati itu adalah rela disakiti, rela dicaci, rela dimaki. Tapi semua orang mau tadi gitu, no saudara? Nggak mau. Mungkin kita bisa protes, karena saya juga sering protes. Jadi kalau sudah seperti itu, Tuhan itu melucuti kita. Kenapa? Karena kita ini betul-betul masuk di dalam penyembah yang benar. Jadi kalau kita mengimani, saudara, mungkin kita bisa curhat pada si A, si B. Kita akan bisa berkata begini-begini. Tapi begitu Tuhan sudah melucuti, kita sudah tidak mampu berkata apa-apa. Yang kita punya adalah pasrah. Tuhan, aku pasrah. Penyembah yang benar diserahkan semua persoalannya pada Tuhan. Ketika suami saya dibilang, kamu kena ginjal dan kamu harus beli ginjal dek. Tiongkok atau RRT atau mana, pokoknya harus nanti dicangkok baru ada kesembuhan. Saya bilang, loh dok, kalau begini terus ya apa terusan gini kan dicuci darah kan kurang bagus. Makanya itu harus cangkok ginjal. Secara logika saudara, saya pengen ke sana. Berapa uangnya saudara? Nggak cukup. Saya cuma bilang, Tuhan, terjadi apapun yang saya alami, Tuhan punya rencana. Saya pegang tangan suami saya, kita doa, ya tutup mata, serah semua sama Tuhan. Tuhan akan cuci darahnya menjadi darah dari surga. Ya, amin. Begitu sudah selesai dengan seiringnya cuci darah. Tadinya cuma seminggu sekali. Penyembah yang benar berharap gak usah seminggu sekali, betul enggak? Maunya gak usah cuci darah. Ini penyembah yang benar harus tekun berdoa. Tolong Tuhan supaya suami saya cuci darahnya cuma 1 kali. Ternyata dapat surat. Karena hari ini HP-nya terlalu rendah, Ibu. Jadi terpaksa racunnya terlalu banyak, cuci darah harus seminggu 2 kali. Wah. Kalau secara logika, rendah hati ini betul-betul berjuang, saudara. Duh, saya berdoa 1 kali, malah sekarang 2 kali. Kalau saya mau protes, saudara, saya sudah melayani Engkau, Tuhan. Saya sudah berikan semua hidup saya padamu. Tapi mengapa harus ada cuci darah 2 kali? Dan saya tidak tahu berapa biaya itu kalau logika saya. Tapi begitu saya mau tanda tangan, saya cuma begini, Tuhan. Hari ini saya melihat bahwa suami saya cuci darah 2 kali. Saya hanya memandang dan saya bilang, dengan kuasa-Mu saya serahkan. Saya tanda tangan. Pulang, suami marah-marah. Kenapa buat tanda tangani? Kenapa? Kenapa minta tanda tangan? Aku nggak apa-apa kok. Begitu dia ngedrop, dia kejang, saya peluk dia dan saya bilang, Tuhan, pegang erat-erat tubuh roh jiwanya. Saya tidak mau Engkau ambil dia. Udah lama sadar. Saya sadar. Dia duduk, dia minta makan, saya datangi dia. Kok, mengapa kita cuci darah 2 kali? Karena kamu kejang. Sudah ngerti? Terima. Kak! Marah-marah. Kita tidak bisa, maunya kita menerangkan. Belum tentu orang itu mengerti. Jadi penyembah yang benar tidak bisa kita tak omongi gini nurut. Belum tentu. Jadi penyembah yang benar harus rendah hati. Ya wes, hari ini gagal. Nanti dia omong-omong lagi enggak pas tengkar, saudara. Pas omong-omong, dia ketawa-ketawa, lihat Sri Mulat tuh, saudara. Kan ingat ya, kalau di TV Sri Mulat tuh senangan dia. Wah, tak datengin. Mau minum? Yo kopi. No, enggak beli kopi. Gak boleh. Mau minum ya? Air putih. Gak! Udah. Saya berdoa, Tuhan ini apa? Enceri kopinya. Oh ya. Jadi tadinya 1
satu sendok, saya kasih separuh. Dia terasa, kok encer, gak enak iki. Tapi kan kopi apa? Saya berdoa, rendah hati saudara. Orang menyembah yang benar itu belajar untuk menerima apa adanya. Bukan saya yang baik, ini contoh. Kalau dalam rumah tangga seringkali kan kita ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita. Dalam pekerjaan juga tidak pas dalam hidup kita. Tidak apa-apa, kita lewati dengan hati yang terbuka. Dalam proses ini saya belajar untuk menimbang, punya hikmat. Malam dia tidur, saya tidak bisa tidur, saudara. Jagai dia. Kalau dia kejang, kita blonyoi dia dengan minyak. Terus gitu, benar-benar jadi suster spesial. Saya bilang, kalau suster tidak mau bayari saya, dibayari sampai tengah malam tunggu gitu, tidak akan mau. Tuhan kirim orang yang betul-betul menjaga kamu, tapi dia tidak mau tahu. Jadi kita curhat, belum tentu orang mengerti kita. Jadi penyembah yang benar tidak perlu menuntut apapun untuk yang terbaik atau baik atau oke, tidak bisa. Kita harus terima. Nah, itulah yang membuat kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini hidup karena anugerah. Saya bertemu dengan suami saya dengan seperti itu adalah anugerah. Kalau orang bilang, cek temennya, itu adalah anugerah. Oh, kamu tuh tidak bisa berkembang, goblok, itu adalah anugerah. Karena saya mau, tidak bodoh yang dikatakan, tapi saya mau. Saya punya Tuhan akan tunjukkan. Jadi saudara tenang aja, tidak perlu berdebat. Dan kita tahu, kalau toh kita sudah naik, dan kita sudah tunjukkan semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah. Jadi ingat saudara, rendah hati ini harus kita punyai, supaya kita bisa menguasai diri kita sendiri. Rendah hati ini sama dengan penguasaan diri pribadi ya saudara, pribadi, supaya kita masuk sungguh-sungguh dengan kebenaran yang dikatakan penyembah yang benar, yaitu anugerah Tuhan itu ada bersama dengan kita. Saya tulis sih anugerah Tuhan. Saudara, tidak semudah itu kita mendapat anugerah. Orang yang dapat berkat itu bukan dikatakan anugerah, tapi waktunya dia diberkati Tuhan. Tapi orang dibilang anugerah ketika mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kita mengimani, kita mencari anugerah Tuhan, supaya anugerah Tuhan ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita ini beroleh satu kehidupan. Kita tahu bahwa hidup kita ini harus selalu menyembah Tuhan. Kita itu tahu, sadar, kita itu harus menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita ini diciptakan dalam hidup kita ini apa adanya. Tuhan ingin kemuliaan Tuhan itu menaungi kita. Bahkan kita harus tahu bahwa hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Jadi kalau kita punya anugerah Allah, maka hidup kita ini berharga. Ya saudara, hidup kita ini berharga di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau manusia kita akan sombong. Hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Karena apa? Karena dalam proses ini kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, selama kita serahkan pada hidupnya bersama dengan Tuhan, maka tubuh roh jiwa kita adalah bagian Dia. Segenap hidup kita adalah bagian Dia. Jadi kita menyadari bahwa langkah yang sesungguhnya adalah kita harus belajar untuk menyembah yang benar. Kemudian kita lihat ayatnya di dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Amin. Jadi kalau kita betul-betul penyembah yang benar, ya saudara,
tubuh kita yang fana ini selalu mengatakan ini. Sehingga kita memiliki roh dan jiwa. Ini roh dan jiwa. Roh dan jiwa, saudara, adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, berarti dalam proses kita, Tuhan itu akan mengatur kita lebih dari segala-galanya. Dia ada di depan kita, ya saudara. Kalau roh jiwa milik Tuhan, maka Allah itu akan di depan kita. Allah berjalan di depan kita lebih dulu. Di depan kita. Itu pasti. Ya. Jadi, apa sih Bu? Keluaran 34 ayat 6 itu maksudnya ya apa? Contoh aja. Ada orang dari luar kota, jam 2:30 dia telepon saya. Bu, saya anak Tuhan. Oh ya, nama saya A. Ya. Saya memiliki anak baru lahir. Sudah umur 7 tahun. Bukan baru lahir, itu yang satunya. 7 tahun. Tapi biasanya anak ini suka berdoa. Hari ini dia tidak suka berdoa. Bahkan dia tidurnya sampai bermimpi-mimpi dan dia teriak-teriak. Kalau penyembah yang benar selalu mendoakan. Saya bilang sudah didoakan, sudah berulang-ulang tapi nggak mempan. Duh, mana ada doa nggak mempan, saudara? Halo, saudara, doa nggak mempan? Bukan. Doa saudara itu pasti didengar oleh Tuhan. Tapi tunggu. Bukan tidak mempan. Doa itu bukan jimat, bukan satu ritual yang apa. Doa itu adalah penyampaian kita kepada Allah. Kita tunggu apa hasilnya. Jadi akhirnya saya bilang, ya udah kita berdoa kembali. Nah, kalau berdoa dengan Bu Titi pasti mempan. Saya bilang, apa bedanya sama kita ini berdoa? Saya manusia, kamu juga manusia. Beda. Ibu itu bisa melihat dunia roh. Kalau saya nol putul gak tahu apa-apa. Justru yang gak tahu apa-apa itu diajarkan Tuhan untuk betul-betul masuk dalam penyembah yang benar. Kalau seperti saya gini, kadang kita bisa menyimpang. Contoh, saya masukin atau saya berjalan, saya tertidur, tiba-tiba ada roh yang mengikuti. Kalau saya tidak waspada dan berdoa sama Tuhan, saya usir setan itu, mungkin bisa menempel ke saya. Jadi saya lebih parah. Kenapa? Karena dengan posisi seperti itu saya harus tanya Tuhan berulang-ulang. Kalau enggak, ya enak. Ti, itu usiran itu memang setan. Oh ya Ti, ini gini. Enak. Ini enggak ada suara apapun. Jadi kita harus mengerti bahwa penyembah yang benar itu tekun dan betul-betul sabar menunggu. Ya udah, terserah sekarang saya yang salah, bilang gitu. Enggak, saya enggak menghakimi ya, tapi diluruskan, jangan sampai salah. Ya. Mari kita berdoa. Saya sudah puasa. Saya bilang saya belum tahu kalau kita mau puasa. Ya enggak apa-apa, doa. Begitu doa. Loh, kok di tempat jendela itu ada pohon? Pohonnya itu ular besar mengangah gitu masuk ke tempat jendelanya anak itu. Padahal saya tidak pernah ke sana, saudara. Akhirnya saya bilang, loh, memangnya di kamarnya anakmu tuh ada pohon apa? Oh, itu pohon yang bunganya apa? Lupa saya, kembang apa? Bukan kamboja yang kuning tuh loh, apa ya, lupa saya. Yang kuning tuh sekar-sekar itu loh. Itu ya, itu bunga itu. Terus saya bilang, bukan bunganya yang salah, tetapi mungkin ada roh yang tidak benar masuk situ. Kamu baru beli mesin baru? Oh ya. Nah, itu
letak mesin itu ada di satu gudang yang kosong, yang sudah lama tidak dihuni orang, ada banyak ular di situ dan dia masuk ke situ. Begitu dia taruh di tempat gudangmu, dia keluar dan nempel di pohon itu. Oh gitu ya, ya sudah, solusinya apa? Ya udah, kamu doain malam ini, doa air, kita doain, kasih perminyakan kalau perlu, ya. Setelah itu suatu saat dilepaskan, ya. Jadi penyembah yang benar itu adalah betul-betul mereka itu menyerahkan seluruh kehidupannya, roh jiwanya menjadi milik Tuhan. Sehingga Allah yang berjalan di depan. Kalau saya tidak melewati Allah, mungkin saya akan bilangnya saya langsung dilepaskan sekarang juga. Loh ya, bahaya saudara. Harus didatangi anaknya, harus dibilangin. Waduh, anak 7 tahun enggak mungkin. Ya sudah, kita ambil jadwal lain, hanya kita ke sana. Anaknya segini sudah. Pinter semuanya. Begitu saya datang, mau bicara apa? Pokoknya apa yang saya jawab dia tahu. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, anak ini pandai, tapi saya harus bisa apa? Saya ngomong baru 1 jawaban, dia jawabnya 10. Jadi wis gak bisa ngomong, saudara. Dia anak sekolah minggu juga pinter. Apa yang saya lakukan? Tak apa-apa, doa kamu. Hanya saya berdoa. Yuk kita doa ya nyong, doa. Begitu doa, Tuhan tunjukin. Kuasa Tuhan itu bekerja bagi orang-orang yang percaya. Dia tunjukin. Ternyata anak ini punya nama, orang mati. Tahu sudah, nama orang mati. Kok bisa kayak gitu, kan gitu. Saya bilang, kita puasa. Ya sudah, besok kita puasa, 12 malam 12 yang kita puasa, kita doa bersama orang tuanya. Ditunjukin, ternyata dia punya engkong, ya, dari paman atau engkong, pokoknya meninggal waktu itu. Namanya itu. Dia tabrakan, meninggal. Rohnya itu tidak masuk dalam kemah perhentian, nyangkut. Karena dia punya ilmu dan dia cinta dengan anak cucu ini, masuk ke situ. Loh Bu, bukannya orang mati, loh bukan orang mati yang nyusup. Roh yang punya ilmu tadi masuk, ilmunya tuh masuk ke anak ini. Oh pantesan, dia dimel, Ma, itu ada apa? Dia bisa melihat. Bukan, dia tidak melihat, tapi karena transfer. Oh serem ya katanya. Ya memang seperti itu, hanya dia lepaskan, kita konsumsi, lepas, beres, semua tidak ada masalah. Jadi mari kita ingat, Keluaran 34:6 ini menunjukkan kalau kita ada masalah, ada apa-apa, Tuhan tuh harus di depan, saudara. Jangan kita yang di depan. Pengeyalan kita, kejengkelan kita itu ke depan, jangan. Tuhan yang ke depan dulu, izinkan Allah berjalan di depan kita. Supaya apa? Supaya para malaikat itu menjagai dan kita ada di dalam pimpinannya. Itulah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akan memberkati kita. Kenapa? Karena tata kemuliaan itu turun di tengah-tengah kita pada saat kita mengundang rohnya untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Itulah firman Tuhan.